Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajara Nasya Maharani dari kelas 11 BDPA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang politik pintu terbuka atau liberal. Uraikan latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. Pada tahun 1865, kaum liberalis Belanda berhasil memperoleh kemenangan politik. Kemenangan itu membawa perubahan tata politik beserta kebijakannya di negara Belanda dan terbawa pula ke tanah jajahannya, termasuk Indonesia. Jelaskan peraturan yang diterapkan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal. 1. Undang-Undang Pembendaharaan tahun 1864 yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. 2. Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengatur perpindahan perusahaan ke tanah swasta. 3. Undang-Undang Agrarta tahun 1870 yang menetapkan dasar-dasar politik tanah. Jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. Faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka. 1. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. 3. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. 4. Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. 1. Terjadinya perubahan kehidupan masyarakat yang menyangkut meresapnya ekonomi uang, timbulnya kelas baru, dan tumbuhnya permukiman baru di daerah sekitar perkebunan, sehingga kelak berkembang menjadi kota-kota baru. 2. Timbulnya solidaritas antar etnis Bumiputra atau penduduk pribumi sehingga mulai dari embrio nasionalisme. 3. Meningkatkan peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah lain di kalangan penguasa. 4. Kehidupan penduduk merosot tajam. 5. Eksploitasi rakyat secara besar-besaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.